sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam wa yanfa'ana wa bihi wa alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, as-sifatu tsaminatu al-wajibatu lahu ta'ala iradah wa hiya sifatun tukhassisul mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Para jemaah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan yang telah kita bicarakan sampai kepada pembicaraan yang ketujuh, membicarakan tentang sifat bagian daripada sifat ma'ani, yaitu adalah wajib kepada Allah Ta'ala bersifat qudrat, mampu mewujudkan atau meniadakan mungkin. Malam ini kita lanjut pada pembahasan yang ke-8, membicarakan tentang bagian dari sifat ma'ani wajib bagi Allah itu bersifat ibadah, wajib bagi Allah bersifat kehendak. Sifat kehendak dalam hati di sini wajib kerjanya. Kalau kita bicara fi'il qudrat atau kerjanya qudrat, itu adalah yukrizul mungkin, yang menimbulkan keberadaan adanya mungkin. Terlebih dahulu kita harus tahu kondisi daripada macam-macamnya mungkin. Macam-macamnya mungkin yang menjadi muta'alaknya qudrat maupun iradah itu ada 6 perkara. Mungkin itu mempunyai kondisi ada 6. Mungkin maujud dan mungkin maksud. Mungkin maujud dalam arti di sini mungkin terjadinya keberadaan, atau mungkin juga tidak adanya keberadaan makhluk atau ketiadaan makhluk. Itu pada mungkinnya itu ada 6 perkara. Mungkin maujud, mungkin terjadi adanya, mungkin ma'dum, mungkin terjadi tidak adanya, yang mungkin maqsud
Mungkin makhluk ini mungkin yang telah berlalu kejadiannya. Kemudian mungkin yujad, mungkin yang sedang terjadi. Kemudian mungkin sayujad, mungkin yang akan terjadi. Ya, mungkin la yujad, mungkin yang tidak terjadi. Berapa tadi? Nah, mungkin maujud, mungkin ma'dum. Ini kondisinya adalah ta'aluk kepada sholah, kesolahannya, kepantasannya. Si kudrat ini mengatakan atau melihat, yang mungkin makdum yang kita bicarakan, dan mungkin yang telah terjadi. Kemudian mungkin yujad, mungkin yujad itu mungkin yang sedang terjadi. Kemudian mungkin la yujad, mungkin yang tidak akan terjadi. Kemudian mungkin sayujad, mungkin yang tidak akan mungkin sayujad, mungkin yang akan terjadi. Ya, ada 5. Lima yang ada pada kondisi mungkin ini itu tidaklah lepas daripada genggaman kudrat. Dia tidak lepas, ada di dalam kekuasaan, dikuasai oleh Allah. Dalam kekuasaan ini ya, di maujud, ma'dum, maqdum, ya, terus yujad, sayujad, la yujad. Nah, karena ini nanti kita satu-satu kita pisahkan dulu. Mungkin yang tidak mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Berarti kondisinya dinyatakan ada ya belum, dinyatakan tidak ada juga, menerima saja sebagai qaulahuma, menerima dua-duanya. Ini ada boleh. Ya, mungkin yujad, mungkin yang sedang terjadi tidak sekarang ini, tidak sekarang ini. Mungkin sayujad, mungkin yang akan terjadi, ya, kematian kita. Dan kemudian kematian pada kita itu mungkin terjadi. Mungkin layujad, mungkin sayujad, mungkin layujad. Mungkin layujad ini mungkin yang tidak akan terjadi. Keseluruhan daripada perkara mungkin tersebut ini tidak lepas dari genggaman kudrat, ada di dalam kekuasaan. Semua perkara makhluk itu dikuasai. Kamu sekali ada makhluk punya sifat kuasa. Yang keberadaan adanya maupun tiadanya mungkin ini dikuasai dan ditentukan. Yang menentukan ini wajib bersifat kehendak. Kehendaknya menentukan mungkin itu terjadi, ya pasti terjadi.
kehendaknya menentukan si mungkin itu tidak terjadi, ya pasti tidak terjadi. Menentukan ataupun taksis itu kerjanya kodrat. Kerjanya kodrat itu adalah menimbulkan wujud yang mungkin. Kalau kerjanya iroda itu menentukan wujud maupun tiadanya si mungkin dari arah salah satunya. Ibadi maya juhi alaih, sebagian perkara yang boleh terjadinya atau tidak terjadinya itu di dalam ketentuan. Contohnya gambarnya begini, Pak Zaitun sebagai gambar si Zaid atau Umar atau Bakar, itu ya juzu boleh keberadaan adanya si Zaid atau Umar ini tinggi ataupun pendek. Pendeknya atau tingginya si Z ini ada di dalam ketentuannya si irodah. Ditentukan oleh irodahnya, pendeknya maupun tingginya itu dari arah salah satunya. Sebelum wujudnya nampak pendek ataupun tinggi, ini kondisinya namanya masih ini namanya ta'aluknya, namanya ta'aluk suluki. Sudah ini terkait kepada kesalahannya menentukan salah satunya, pendeknya atau tinggi. Apabila si Z itu ditampakkan oleh kudrat atau ditimbulkan oleh kudrat itu tinggi, artinya di sini ditentukan tingginya dan ditimbulkan wujudnya si tinggi. Ayo kita gambarkan bayi yang belum lahir. Gambaran gampang, tiap-tiap yang dilahirkan itu tidaklah terlepas keluar dari kandungan. Tiap-tiap yang dilahirkan itu pasti keluar dari. Ketika masih ada di dalam kandungan, bukan kandungan dalam arti itu perut ya. Kalau kandungan dalam arti perut itu, kandungan dalam arti perut itu berarti di sini ada. Tapi kandungan dalam arti kandungannya semungkin. Bayi sebelum dilahirkan, boleh bayi itu pendek, boleh bayi itu tinggi. Namanya kita lihat pendeknya, ukuran pendek bagi si bayi itu berapa. Namanya ada bayi pendeknya 1 cm, boleh nggak terjadi? Terus 1/2 cm aja boleh, 1 mili juga. Bayi apa dulu kan gitu. Namanya kok yang dilahirkan bayinya cicak, bayinya ulet, atau mungkin lebih lagi bayinya yang lebih kecil dari ulet pun.
dikatakan bibak lima ya juru, sebagian yang boleh, sebagian yang boleh ini ya ditentukan tingginya atau pendek, bukan tinggi dan pendek. Nanti tinggi dan pendek itu kumpul tentukan warnanya. Sebelum nongol boleh saja anaknya itu kulitnya hitam, boleh aja anaknya itu kulitnya kuning, putih atau bagaimana. Bukan oh itu anaknya bayi itu hitam setengahnya putih, ya berarti nggak ada. Oh putih sama hitam itu nggak ada tengahnya. Barang lelawanan, barang lelawanan ini mustahil ada pada satu perkara atau satu wujud. Karena putih ya wujudnya pada satu wujud, hitam juga wujudnya pada satu wujud. Ketika setengah putih setengah hitam jadinya apa? Jadinya abu-abu, ya bukan putih bukan hitam namanya, itu abu-abu. Barangnya nggak ada, putih enggak, enggak. Apabila salah satu mau, tapi kalau duanya nggak mau, oh itu lahir tapi lahirnya setengah mati, yang mustahil kan begitu. Mau mati sama hidup nggak ada tengahnya. Kalau nggak mati hidup, karena di sini ditandai dengan sebutan ya juzu. Dibanding ya juzu aleh, sebagian perkara yang boleh terjadi atasnya sih mungkin, boleh tinggi, boleh pendek, boleh hitam, boleh putih, salah satunya. Kalau dua-duanya bagaimana? Mustahil. Karena perkara mustahil itu tidaklah menjadi aduannya kudrat maupun irodah. Hanya gini, gimana kalau Allah jadikan orang itu hitam setengah putih, setengah hitam, setengah putih, setengah pendek, setengah tinggi, ya berarti goblok. Yang sosok siapa? Yang goblok itu yang nganggep begitu, yang nganggep Allah itu mampu menjadikan sesuatu itu pendek, setengah pendek, setengah ya mustahil begitu. Yang menganggap demikian itu goblok. Bukan Allah itu goblok, bukan. Yang punya anggapan demikian loh. Karena tidak ada barangnya, kok ada sesuatu yang berlawanan itu kumpul menjadi kayak macamnya iblis bertanya kepada Nabi Idris. Pertanyaan iblis terhadap Nabi Idris itu bukan pertanyaan sebagaimana orang yang butuh pemahaman, bukan. Bukan pertanyaan orang yang akan menuntut keimanan. Pertanyaan itu pertanyaan yang akan mengecok. Jika Sayyidina Idris alaihissalam itu ketika beliau ini menjahit ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sudah ada sejak zaman Nabi Idris. Nabi Adam dilahirkan di dunia ini telanjang, goblok amat gitu. Nabi lahir siapa mustahil gitu. Telanjang ini bukan sifat kemanusiaan, bukan. Karena telanjang ini bagian daripada sifat hayawan. Berpakaian ini menjadi kebiasaan bagi manusia. Lah, telanjang itu jadi kebiasaan hewan. Banyak Nabi Adam lahir pakainya koteka saja, namanya turun ke bumi pakainya koteka. Ini mustahil, ini menghina namanya. Karena Nabi Idris ditanya kepada Iblis,
sebenarnya bukan untuk iman, bukan ngecek karena iblis memasukkan jarum di mana kain, tapi iblis selalu bertasbih, lisannya maupun hatinya bertasbih kepada Allah yang mensucikan Allah, memasukkan jarum subhanallah. Sini tidak ada yang mampu memasukkan jarum, hanya Allah. Dan pula ketika jarum itu dibuatkan, Nabi bertasbih alhamdulillah. Akan ini bicara masuk dan keluar. Idris tanya, Idris, apa Allah mampu memasukkan bumi yang sebesar ini ke dalam lubang jarum? Tapi Idris menjawab dengan menonjokkan jarum ke matanya. Apalagi memasukkan jarum memasukkan bumi ke lubang jarum, memasukkan bumi ke dalam mata kamu juga mampu. Jawaban Idris sambil nyolok matanya si Iblis. Iblis itu ditandai dengan matanya cuma satu. Salah satu nanti keturunan Iblis itu nanti akan muncul pada akhir zaman, profilnya Dajjal, itu matanya. Lah, Dajjal itu karena punya anak buah. Dajjal itu yang melihat dunia terus itu kan matanya cuma satu. Orang kalau melihat dunia saja nggak pernah melihat akhirat, berarti satu mata doang hidupnya. Tapi kalau orang melihat dunianya ya dilihat, akhiratnya dilihat, itu mata normal, namanya mata manusia. Kita dikasih mata luar, tapi mata kepala bisa untuk melihat dunia, hati untuk melihat mata akhirat, atau mata hati atau mata. Kalau melihat akhirat akhirnya mata hati. Melihat Allah yang akhirnya mata hati. Jadi keimanan ini dilihat dengan mata hati, namanya musyahadah dengan mata hati. Jangan salah ngomong. Syahadatnya orang Jawa pakai bahasa Jawa itu Jawanya kan ngajarin kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diartikan dengan bahasa Jawa karena pas walinya lagi ngajarin orang Jawa itu. Kalau walinya ngajarin orang Melayu pakai bahasa, kalau walinya orang Arab pakai bahasa. Nah kalau walinya orang Arab, walinya ini orang Jawa, orang Arab ngajarin bahasa Jawa kesulitan. Artinya orang Arab ngajarin bahasa. Artinya kalau yang kaumnya ini adalah banyak orang Jawa, maka walaupun dia ini berasal dari Arab, ngajarinnya pakai bahasa Jawa. Nggak bakalan ngajarin pakai bahasa Arab. Ini mau ngomong sama siapa? Ntar ada nabinya orang India, Qurannya bahasa Inggris kan? Ya, mustahil. Karena nabi ini, karena wali ini mengikuti ajaran para nabi. Kalau nabinya ini diturunkan di negara Arab, ya nabinya ngomong dengan orang Arab mesti pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris. Nah kalau nabinya ini diturunkan di tanah Jawa, ya pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Arab. Makanya ulama-ulama ini disebut dengan warasatul anbiya, itu mengikuti tata cara dakwahnya para nabi.
Kalau sudah tahu ini orang Jawa semua, orang lain semua diajak ngomong Arab lah, orang kiri, orang tua, orang sableng lah. Nggak nyambung begitu. Ah, Masya Allah itu pintar benar bahasa Arabnya. Tahunya itu bahasa Arabnya benar, bagaimana kamu nggak tahu bahasa Arab gitu. Orang Jawa, orang Jawa kalau artinya ngajarin lafaz syahadat ya diartikan dengan bahasa Jawa itu nyukseni insun lane katakan insun kelawan hati insun kan nyekseni menyaksikan dan mengiktikotkan dengan hati gitu. Menyaksikan dengan hati ini berarti ini merupakan bahasa imaniyah, disebut namanya syahadah qalbiyah atau syahadah ma'rifah. Jadi menyaksikan dengan ilmu apa? Ilmu hati. Dan ilmu atakan bukan, tapi ilmu hati. Apa yang terlukis di dalam hati itu hasil dari apa yang didapati oleh akal. Setelah akalnya itu melihat, buktinya hatinya menyaksikan bukti itu gitu. Kamu memandang Allah dengan apa? Kamu memandang Rasul dengan apa? Tentu kalau pernah belajar sama sahabatnya wali Jawa, karena walinya dari Jawa, jadi pakai bahasa Jawa. Kan dia dengan hati pas dengan apa yang digambarkan dalam tulisan Al-Quran itu, bahwa di sini baginda Nabi ya, dibicarakan sebagaimana qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili menyampaikan ajarannya, jalan ataupun thariqah, jalan ataupun thariqah untuk mentauhidkan Allah. Hadhihi sabili ad'u ilallah, aku mengajarkan kepada kalian semua ilallah, untuk menauhidkan Allah, mengisahkan Allah, untuk melihat Allah ala basirah, dengan mata hati. Ana wa manittaba'ani. Di sini Nabi dan orang-orang yang mengikuti sejalan gitu, orang-orang yang sejalan dengan Nabi semuanya mentauhidkan Allah, melihat atau memandang Allah itu dengan mata hatinya ala basirah. Itu artinya bidalil, melihat kondisi keberadaan Allah itu dilihatnya dengan bukti. Melihat Nabi dengan mata hati, melihat Allah dengan mata hati. Dan orang yang berhadapan dengan Nabi pada zamannya itu belum tentu menyaksikan kenabian. Artinya sebagian orang yang tidak menyaksikan kenabiannya Nabi Muhammad itu disebutkan apa? Bahwa adalah ada Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan bin Abdillah, itu dia menyaksikan Muhammad itu bin Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah anak laki-lakinya Tuhan Abdullah. Dia tidak menemukan kerisalahan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Lah kalau nggak menemukan risalah, sifat risalahnya
tanda kerisalahannya, ajaran kerisalahannya itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Nah bagaimana caranya? Ya caranya belajar. Kalau nggak tahu caranya kok nggak mau belajar? Wong pingin melihat Nabi, pingin melihat sifat-sifatnya Allah. Caranya kalau belum tahu caranya ya belajar caranya. Kalau sudah tahu caranya baru praktek, kan begitu. Bagaimana mau praktek bisa benar kalau tidak tahu caranya? Makanya adanya kita belajar bareng-bareng di sini itu hanya kita ini belajar mempelajari cara, prakteknya dibawa sendiri. Ya, kamu ilmu mata gimana caranya? Atau ilmu mata, ilmu yang dilihat dengan mata kepala. Contohnya seperti orang pingin belajar masak, tahu-tahu ada semur gitu. Gimana sih kok bisa jadi semur begini? Dia melihat orang bikin semur caranya. Setelah tahu dengan mata kepala, itu namanya ilmu kelihatan lah. Pingin semur nggak pakai beli lagi, bikin sendiri, kan begitu. Jadi praktek sendiri. Ini kita diliti aja oleh penyusun kitab ini. Metodenya, caranya untuk melihat wajib, persifatan wajib bagi Allah yang berupa irodah ini dengan cara dipandang, ya, itu melihat kondisi yang ada pada dirinya. Kembali seperti mamanya, setelah bayi itu lahir kok pendek, nah itu berarti ini tahsis, begitu. Ketetapan Allah, Allah berkehendak menentukan pendeknya si bayi. Terus mau, artinya mau berontak namanya. Berontak itu namanya untuk yang diingini tinggi, kok tahu-tahu dilahirkan kok pendek. Ini usulnya masih apa? Ini kan mau inilah gak terima itu. Tahu lahir anaknya matanya cuma satu misalnya, dia nggak bisa usul, paling-paling ngeluh gitu. Ada keluhan yang sifatnya wajar, pantas, ada keluhan yang tidak pantas. Ngeluh itu sifatnya yang dikasih. Orang yang dikasih itu selalu ngeluh. Dikira orang dikasih nggak ngeluh. Kok begitu? Mau ngeluhnya sendiri dikasih, masalahnya dikasih ngeluh, dikasih duit banyak yang ngeluh, sedikit apalagi nggak dikasih duit sama sekali tambah ngeluh. Memang ngeluhnya sendiri udah ditentukan. Wah, saya ini diciptakan orang, Allah menciptakan manusia ya, tidak di dalam keadaan sibuk. Mana ada orang yang nggak sibuk? Orang lahir aja nggak sibuk. Lahirnya membawa kesibukan masalahnya. Lahir kayak nemenin. Bahasa maknanya di antara kita lahir kayak nemenin kan? Apa? Bininya lahir, kalau lahir gimana? Kok gimana? Yang lahirin siapa? Emang kamu yang lahirin? Ya lihat aja nanti kalau lahir, sudah lahir gimana jawabannya. Lah kalau belum lahir nggak bisa pertanyaan terjawab. Nah terjawabnya itu setelah normal. Oh ini sudah kepastian, sudah dipasti oleh Allah. Nyatanya bayi ini panjangnya 30 cm gitu. Oh begitu lahir bayinya panjangnya 30 meter namanya. Bayi apa? Dinosaurus gitu. Yang masing-masing kondisinya pas semua.
dilahirkan udah dewasa, lahir udah dewasa, lahir langsung jadi guru, ada itu lahir jadi guru. Gimana ceritanya? Karena nggak pernah memandang yang keluar dari biasa, dia memandangnya hukum kebiasaan. Nah, sesuatu yang terjadi luar kebiasaan itu ada pada diri para nabi. Pada diri para nabi itu biasa, tapi pada diri kita memandang nabi itu luar biasa semua. Nabi Adam alaihissalam begitu lahir ngajarin malaikat, kan begitu. Begitu lahir, apa Nabi Adam lahir bayi, cabang bayi dulu, dimban dulu, dimemek, dimimiin dulu, enggak. Lahir udah jadi guru. Itu simbolisnya adalah alim, gitulah. Nabi Adam lahir nggak ada papa, nggak berpapa dan tidak berbiung, tapi lahir kan, lainnya mintin, begitulah. Lahir dari kandungan tanah, ada lahir dari kandungan air sperma, ada kan? Ada lahir dari gula semut. Coba katanya semut itu, semut yang anda tutupin di mana gelas atau toples kamu tutup atau semut banyak. Ini biangnya kan apa belatung daging mau taruh di gelas atau belatung banyak. Apa terus belatung itu anak ayam kan begitu? Karena keluar dari daging ayam ini bukan, ini belatung bukan anak ayam kan gitu. Mana ibunya, mana bapaknya, kawinnya kapan? Kita kembali. Oh, itulah ya. Kita untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah setelah nampak. Sebelum nampak itu masih Nah, di sini ada bentuk yang dita'alluqi oleh irodah. Yang dita'alluqi oleh irodah itu kondisi mungkin yang pasti terjadi sesuai di dalam ilmunya Allah. Di ilmunya Allah, si Umar itu dilahirkan panjangnya 5 meter. Ketika keluar gak bakalan 6 meter, enggak. Lebih dia enggak, kurang juga salah satunya. Lah sebelum lahir masih kondisi mungkin saja Umar lahir itu panjangnya 5 meter, mungkin saja Umar lahir panjangnya 10 meter atau 3 meter, masih mungkin. Tapi ketika lahir baru diukur. Apa sebelum lahir bisa diukur? Ya, orang mau mengukur bayi itu setelah lahir atau sebelumnya? Nah, sebelumnya lahir tidak bisa dipasti. Sebelum lahir itu dipasti sesuai dengan apa yang di ilmunya Allah Ta'ala, bukan di ilmunya kita. Kalau di dalam ilmunya kita masih mungkin saja. Tidak akan Umar itu lahir setengah 10, di antara 10 atau 9 meter gitu kan, atau di tengah-tengah antara 10 dan 9. Oh, ini Umar lahir setengah hitam setengah putih, ya mustahil. Oh, ini Umar lahir setengah hidup setengah mati. Mesti dibagi, mesti sebagian saja. Enggak ya pendek dan panjang, enggak, salah satu. Lah kalau mau ukur pendek dengan panjang pakai apa? Pakai mata atau pakai meteran?
Kalau pakai mata nanti kelihatan dari jauh pendek, begitu nanti dekat. Atau dari ukurannya umpamanya 5 meter, dari jauh ya mesti 5 meter, dideketin juga 5 meter. Nah, ukur ruangan ini ruangan ini mau diukur luas apa sempit? Yang ukur luas sama sempit itu relatif. Kalau isinya banyak gak sempit, kalau isinya sedikit luas. Lah ngukur yang pas ya pakai ukuran meteran. Oh ini 10 meter, ya kalau 10 meter nggak kurang nggak segitu. Mengukur itu pakai ukuran yang sesuai dengan ukurannya. Kalau mengukur panjang pendek pakai meteran. Kalau mengukur berat atau ringan pakai timbangan. Semua yang dilahirkan itu ya, sesuai dengan ukurannya masing. Setiap yang dilahirkan itu tetap terukur apa saja. Lah bumi bisa diukur nggak? Kalau memang ada alatnya bisa. Kamu barang ukuran, lah gede apa kecil bumi itu relatif. Karena apa? Kita nggak punya alat ukurnya, itu. Kalau ada alat ukurnya pasti Jadi satu, di bab 5 ya juga ada sebagian perkara yang boleh atasnya si mungkin itu terjadi, bukan menunjukkan ada tengahnya begitu ya. Wal iradah khasastuhu bituli masalahnya. Namanya iradah menentukan panjangnya. Ini gambaran iradah menentukan panjangnya. Wa amal qudra fahiya tubrizutulu minal adam ilal. Adapun kinerjanya si kudrat atau fikirnya kudrat itu menimbulkan wujudnya pendek atau wujudnya si tinggi. Sedangkan iroda itu menentukan pendek atau tingginya. Mamanya ada pendeknya, ada tinggi maupun pendek, tapi nggak ada barangnya. Bisa terjadi apa enggak? Bisa mengukur sesuatu yang nggak ada barangnya. Mengukur itu tentu temu barangnya dulu apa temu ukurannya dulu? Temu wujudnya dulu baru ditemu ukurannya. Mengukur sudah bawa ukuran, mana barangnya belum ada. Ini ukuranmu diukur apanya? Ada dulu baru. Setelah di sini kerjanya iroda itu adalah menentukan wujudnya pendek ataupun panjang, sedangkan kerjanya kudrat itu adalah menampakkan wujud. Satu, iroda fi'il iroda itu adalah menentukan, sedangkan fi'il kudrat itu menimbulkan. Wal iradatu khassisu wal qudratu tublizu. Dan kerjanya iroda itu adalah menentukan, dan kerjanya kudrat itu adalah menimbulkan. Wal mungkinat allati tata'alluqu bihal qudrah wal iradah minhu al wujud wal adam. Kondisi daripada mungkin yang dita'aluki oleh kudrat dan iroda, sebagian ada atau sebagian ya, sebagian ada sebagian tiada. Ini kondisinya adalah masih ya, boleh ada, boleh, tapi ketika ditomelkan yang mesti salah sah. Berarti panjang atau pendeknya itu tidak setengah pendek, setengah mustahil.
ada wujud setengah pendek, setengah panjang, setengah mati, setengah di antara pendek dan panjang. Itu di antara itu dibuang aja, ini sekolah Anda. Ini di antara hidup dan mati. Kalau di antara hidup dan mati judulnya apa? Akhirnya kan harus tahu kesimpulannya, nggak bisa menyimpulkan. Lah ngomong yang tidak ada kesimpulannya itu alias goblok, begitu. Lah kalau sekolah nanti hasilnya cuma nggak bisa memutuskan hukum, setengah pendek, setengah panjang, setengah hidup dan setengah mati. Kalau sekolahnya hasilnya cuma mau dapat itu saja, baikkan nggak sekolah nggak apa-apa gitu. Lalu nggak dapat apa-apa hasilnya, bingung begitu. Nah, sesuatu yang berlawanan itu tidak ada tengahnya, mesti salah. Putuskan dong, pendek apa panjang? Ya setengah pendek, setengah panjang. Nah itu setengah pendek, setengah panjang bagaimana? Itu hitam apa putih? Setengah hitam. Jadinya apa? Kan begitu. Oh abu-abu, berarti kalau setengah hitam sama putih abu-abu berarti bukan hitam, bukan? Nah kalau setengah panjang, setengah pendek hasilnya apa? Yang mau nanya ini ada pelajaran yang mengatakan, ada pelajaran di mana pelajaran itu mengatakan ada sesuatu yang wujud setengah pendek, setengah panjang, setengah hidup, di antara hidup dan mati, di antara panjang dan barangnya satu. Ada nggak kira-kira barangnya? Nah kalau setengah mati, setengah hidup apa namanya? Adam, gitu saja namanya sih. Setengah hidup, setengah mati nggak ada barangnya begitu. Setengah di antara pendek dan panjang nggak ada barangnya. Kita diantarkan untuk melihat sebuah kepastian, sesuatu yang diwujudkan itu pada diri yang diwujudkan itu dipastikan. Semua namanya barangnya itu dipasti. Nah kalau belum pasti, lah ini namanya setelah nongol mungkinnya nggak usah disebut lagi malah gitu kan. Oh ini mungkin wujud, mungkin ini Pak Dosen mungkin berdiri, mungkin duduk. Yang benar, yang pas, yang mana mesti salah satunya. Oh ini Pak Dosen duduk pasti. Oh ini Pak Dosen berdiri pasti. Ini nggak setengah duduk, setengah ini, karena sesuatu yang berlawan. Setengah pendek, setengah panjang, setengah hidup, atau itu lampu setengah mati. Tolong carikan di dunia ini lampu yang setengah. Kalau nemu berarti yang waras ente apa saya begitu. Kalau nemu yang nggak waras berarti yang ngomong nggak ada sesuatu yang berlawanan itu kan artinya menyatu. Ya mamanya mau menghilangkan sesuatu ya, mau menghilangkan warna, ada warna hitam sama putih, ada dua warna supaya hilang bagaimana? Dan dicampurkan satu nanti hilang, nggak ada hitamnya. Berarti apa? Abu-abu itu ya bukan hitam dan putih. Umpamanya mau menghilangkan sesuatu keberadaan manusia supaya nggak ada bagaimana? Gampang. Dikumpulkan mati hidupnya nanti nggak ada. Saya benar. Ini dong sering terulang. Bapak sudah nggak ada, kan begitu betul. Bapaknya mati itu ada barangnya. Mestinya bapak itu sudah nggak ada hidupnya. Lah kalau bapak nggak ada hidupnya, bukan langsung jadi bapak, berarti bapaknya diganti begitu. Tapi apa? Bapak yang mati begitu. Saya udah ganti bapak. Yang tadi bapak. Emang ibu kamu kalau nanti juga enggak, gimana caranya? Bapak saya udah mati, berarti di sini udah ganti. Waktu saya lahir, bapak masih di tengah-tengah hidup saya, di setengah hidup lah, apa ada setengah hidup. Ketika saya ini lahir, bapak saya mati. Jadi kalau ketika bapak saya mati ini, bapaknya sudah nggak ada kan? Jadi nggak ada hidupnya. Harus jelas, bapak sudah nggak ada.
Kalau bapak nggak ada, lah bapak ini mati apa hidup? Bapak mati ya berarti ada. Harus salah satunya. Seperti wal azmina, barang yang dilahirkan itu ditentukan salah satunya dan ditentukan juga masanya salah satu. Ingat, masanya jadi pasti, tinggi pendeknya pasti, kan begitu. Kalau nggak tinggi pendek mesti pasti kan. Terus arahnya ya pasti, tempatnya juga pas. Lah kalau belum lahir, pasti nggak belum lahir. Kalau belum lahir itu masih mungkin pendek, mungkin tinggi, mungkin besok, ya kan? Mungkin lusa. Namanya nggak ada sekarang sih. Kalau nggak besok, besoknya lagi masih mungkin. Matinya kita kondisinya masih mungkin, menakar, nggak pasti. Orang itu pasti akan menghadapi kematian, itu pastinya syar'i namanya. Pastinya syariat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Menjadi sebuah ketetapan pasti karena yang dibicarakan oleh Allah ini berita yang ada di dalam ilmunya. Maka kamu kok tahunya kita ini pasti mati dari mana? Kita pasti mati itu di ilmunya Allah Ta'ala. Kita akan mati itu dihukumin pasti melihat dari khobar hukum. Tapi kalau melihat daripada akli, mungkin saja nggak pas. Yang namanya pasti ini udah di tangan, udah lahir. Nah kalau memang pasti, saya mau nanya, ini pasti mati besok, itu kan yang ngomong kita pasti mati besok itu siapa? Allah Ta'ala, Shadaqallah. Nah, tahunya bagaimana kamu kalau Allah bicara bahwa besok saya ini pasti mati? Gak bisa menunjukkan, gak bisa menunjukkan buktinya, berarti omongan ini gak boleh dipercaya. Nah, kalau yang bicara itu Nabi, Nabi bicara itu memberitahu atau memberikan khobar atas perintah yang Allah berikan pada dirinya. Kalau di mana Nabi tidak membicarakan sesuatu yang diperintah oleh Allah, Allah perintah jangan kamu bicarakan, Nabi nggak akan bicara. Perintah Allah, Nabi disuruh bicara, ya Nabi bicara. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu pasti menurut berita syariat, tapi jaiz menurut berita akal yang begitu. Nah akal ini suka memberi berita masalahnya. Kata akal, mati itu nggak pasti jaiz. Kalau dipasti, gitu kan? Kalau dipasti itu di ilmunya Allah Ta'ala, sesuai di ilmunya Allah Ta'ala, mungkin itu yang pasti mati, ya pasti terjadi mati. Nah kalau belum terjadi kematian, selamanya masih mungkin tersebut itu masih sholat namanya. Kesolahan bagi irodah menimbulkan kematian seseorang
atau menimbulkan hidupnya seseorang. Kayak kondisi kita besok atau kondisi kita nanti. Kondisi kita mati itu wujudnya, kondisi kita nanti itu kondisinya wujudnya mati atau hidup? Boleh mati. Kondisi nanti itu kita keberadaannya di mana? Bisa jawab? Tanya sama orang, Pak, besok Anda mau kemana, Pak? Oh, besok Anda ke Semarang. Pasti nggak, Pak? Pasti. Nah, kalau mati gimana, Pak? Berarti ada kalungnya. Ke Semarang itu kan cita-cita kamu, bukan pasti. Beda dengan sekarang Anda di mana, Pak? Sekarang Anda hidup atau mati, Pak? Itu pasti. Jadi yang dipasti itu nampak pada kita itu berarti sudah lahir. Kalau yang belum lahir, itu kondisi dipasti itu namanya tanjizil qadim. Apa yang dipasti oleh Allah Ta'ala pada perkara mungkin yang disebut dengan tanjizil qadim itu pas dengan apa yang diilmunya. Di ilmunya Allah Ta'ala si Umar itu mati di Mekah begitu. Ya pasti. Yang dipasti itu Umar mati di Mekah, nggak bakal mati di Indonesia, nggak bakalan. Kalau tanya yang sudah dapat dipastikan, itu sudah dapat namanya kan, sudah dapat dipastikan di ilmunya kita itu yang sudah lahir. Ya, ketika orang itu minum obat, tanya sama yang membeli resep obatnya, Pak, setelah saya minum obat ini, yang pasti saya ini sembuh apa masih sakit, Pak? Semua perkara apa saja yang meliputi diri kita, ini yang meliputi diri kita yang bisa menjawab kita sendiri, akan dipatahkan dengan satu kalimat. Di benak kita, ini kan di benak kita, yang ada besok hidup. Rata-rata, ruginya punya cita-cita, bisa jawab besok Anda mau kemana, besok apa yang Anda kerjakan, terus gitu kan. Oh, saya mau ini, kamu dapat uang, saya menerima uang. Kita ditanya, bila mana Anda mati bagaimana? Itu lain lagi, kok pakai lain? Ya pasti nggak ada lainnya begitu. Pasti nggak ada. Kalau ada lainnya bukan pasti, namanya jadi kan digambarkan mungkin sayujat dengan mungkin layu. Mungkin sayujat dengan mungkin layujat itu masih mungkin. Tapi kalau melihat dari sebuah kepastiannya mungkin yujat, begitu saja, berarti sudah dihukumin baru. Itu namanya mungkin, atau yang disebut dengan wajib aridinya, wajib pasti terjadi barunya. Seperti hal-hal yang tidak bisa kita terobos, artinya yang tidak bisa kita tembus, enggak tembus pandang, enggak ya. Apalagi pandangan mata kepala, mata hati aja nggak bisa nembus. Kondisi yang akan terjadi pada diri kita nggak bakal nembus. Makanya kok masih nanya berarti penasaran, masih nanya sama itu para kain Pak, gimana nasib saya ini, perdagangan saya besok? Pak, jangan, ini perdagangan kamu itu suram itu. Besok kamu begini, kalau kamu begini. Tadi ada dukun dijadikan nabi lah. Nanti nabi dianggap dukun dianggap. Nah, wajibnya sayujat itu mungkin apa yang akan dijadikan
yang akan dijadikan yang menjadi sebuah kepastian itu berita syahid. Mungkin sayujat atau mungkin layujat. Mungkin gini. Orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala matinya itu kafir, tidak akan terjadi orang itu ada di dalam surga. Itu mungkin layu. Mungkinnya berhenti pada hukum akalnya. Mungkin saja orang itu dijadikan kafir mati masuk surga, mungkin saja. Itu akal namanya. Jadi akal ini selalu mengutarakan jaiz, nggak pernah berubah jadi wajib atau berubah jadi mustahil. Punya alasan wajib maupun mustahil itu bukan perkara yang menjadi adepannya kudrat maupun iradah. Yang tidak mau dikudrat dan tidak mau diiradah ini satu dua perkara wajib maupun mustahil. Yang mau dikudrat dan diiradah itu perkara-perkara yang jaiz wujudnya dan pula jaiz adanya. Ini ada wajib mutlak ataupun mustahil mutlak, wajib muqayyad atau mustahil muqayyad. Ini bukan adepannya iradah. Gak mau. Kita ngomong pasti, berarti pasti yang dipasti. Ada pasti yang tidak di. Kalau pasti yang dipasti itu adalah mungkin yang sedang terjadi ini dipasti. Terkanya iradah, fi'ilnya iradah adalah tukhasisul mungkin bibani ma yajuzu alaih. Itu kerjanya iradah itu adalah menentukan sebagian perkara yang mungkin, yang bagaimana yang boleh terjadinya itu ditentukan dari salah satunya, ya. Wal qudratu wal iradatu. Kemudian membicarakan qudrah atau iradah atau qudrah lazim pada iradah, mampu menimbulkan itu lazim dengan atau sesuai dengan kehendaknya. Menentukan, menimbulkan bila sesuai dengan kehendaknya. Qudrah wal ya. Itu kedua sifat qaimatani bidzati ta'ala maujudatani, ya. Dua sifat yang dibuktikan ada atau dibuktikan adanya pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat itu hanya ada pada Allah, qudrat maupun iradah, yang dalam arti ya tubrizul mungkin wa tukhassisul mungkin. Dua sifat itu ada pada haknya Allah. Tidak ada dua sifat itu pada haknya yang dipasti dan yang ditimbulkan. Ini fi'il iradah atau fi'il qudrah. Adapun kalau kita bicara pada diri kita
sebagai bahasa pinjaman kudrat, itu bahasa pinjaman saja, aslinya sama sekali. Nah, Allah Ta'ala menempelkan kudrat yang mustahil gitu kan. Kalau kita bicara diri kita itu bukan fi'il kudrat, tapi fi'il kasbi wa fi'il gharat namanya. Kerjanya kita itu usaha dan butuh begitu. Kalau kerjanya Allah itu kudrat dan iroda. Fi'il kudrat dan fi'il iroda itu ada pada haknya Allah Ta'ala, nggak ada pada haknya awal. Jangan menganggap hawadis ini punya fi'il kudrat dan punya fi'il iroda. Bagaimana kita bisa menentukan diri kita saja ditentukan? Bagaimana kita ini berkuasa? Kita ini dikuasai. Ini akal selalu ngomong begitu. Orang yang akalnya untuk musyahadah kepada Allah Ta'ala itu hasilnya ajas, hasilnya lemah. Namanya nemu kelemahannya. Lah orang karena akalnya, mata hatinya tidak benar untuk syahadah kepada Allah, hasilnya apa? Ngakuin dirinya punya kuasa, ngakuin dirinya punya kehendak, tapi bisa nentuin lagi. Oh tentu begini, oh tentu begini. Karena menemukan mana yang ajas pun menemukan mana yang kudrat. Kalau kita disebut dengan kata-kata fi'il kita ini disebut ada fi'il kasbi dan fi'il gharat. Itu butuh usaha yang butuh dibikinkan, usaha yang butuh diwujudkan, kan begitu. Maunya ada usahanya tapi nggak ada wujudnya ya mustahil kan. Usahanya ada tapi nggak ada orangnya gitu kan, nggak ada wujudnya yang Nah, usaha dan butuh itu menjadi persifatannya hawadis. Kan ngaku saja ngapa sih? Ya ngakunya itu jangan dipaksa, ngakunya itu setelah menemukan. Jangan ngaku sebelum nemuin. Saya nggak ngaku kalau saya ini di kudrat dan di iroda, nggak apa-apa, sebab saya belum nemu gitu. Kayak kita nasihati orang, jangan kamu itu menjadi jangan kamu itu sepaham dengan orang mujassimah misalnya. Jangan kamu itu syirik kepada Allah. Nah bagaimana saya tidak mau syirik kepada Allah, saya belum menemu wahdaniyah, itu begitu. Yang repot itu nggak menemukan wahdaniyat, nggak menemukan syirik, lah repot lagi itu. Nah, jadi kalau menemukan yang namanya syirkah dianggap wahdaniyat, wahdaniyat dianggap syirkah, yang repot lagi itu. Artinya mensalah tafsirkan. Ya orang Nasrani itu dia ngomong bahwa sebagai orang Nasrani tidak ada orang Nasrani itu menyekutukan Tuhan atau menduakan Tuhan. Nasrani tidak pernah menduakan, benar, tidak, gitu. Lalu orang Islam itu mengakui bahwa Tuhan itu satu, nggak ada duanya. Orang Nasrani mengakui bahwa Tuhan itu satu, nggak ada duanya. Itu ngakuin dipaksa apa ngakuin nemu kan gitu. Namanya ngakuin itu ada dua hal. Ada ngakuin dari arah idrok, ada ngakuin dari arah malayudrik. Ngaku tapi nggak nemu itu. Ngaku bahwa Tuhan itu nggak ada duanya. Ngaku bahwa Tuhan itu ada. Ngakuin bahwa Tuhan itu gitu. Allah mengolah melil ada, ngakuin. Tapi ketika ditanya, nemu nggak ini? Hanya katanya gitu. Oh nggak nemu namanya. Kalau katanya mah kecil nggak bisa. Kecil juga ngomong kata apa? Saya juga ngomong kata
Ya namanya masih anak-anak juga walaupun gak kumisan begitu. Ini yang repot. Nemu wahdaniah enggak, nemu syirik juga. Jadinya apa? Ya nggak bingung namanya. Itu yang asli nggak bingung begitu. Lah sekarang poro-poro paham, bingung aja enggak. Pokoknya oh itu anak itu apa bukan dikehendaki jatuh oleh Allah, jatuh sendiri. Allah nggak menghendaki jatuh, tapi dia jatuh sendiri. Aduh, parah ini. Itu Allah sebenarnya nggak mau mematikan orang itu, cuman orang itu sendiri yang mau bunuh diri. Belum saatnya Allah menentukan kematian, jadi orang itu mati maunya sendiri. Repot sudah. Ada perkara dari hawadis tidak ditentukan oleh Allah, yaitu namanya ya saliwong. Sifatani qaimatani billahi ta'ala maujudatani. Sini ada kata lau kusifa anna lahijah. Ada kalimat lau. Seandainya tersingkap pada kita, seandainya kita itu dilihatkan, maka kita pasti melihat kedua sifat ini ada pada haknya Allah. Pasti kita melihat dengan mata kepala begitu. Karena kita ini tidak dilihatkan dengan mata kepala, maka kita ini dilihatkan dengan dalil. Kayak ini kita gambarkan, ini gambarannya sudah gampang. Kasab, kata-kata kusifat itu disingkap atau kasab, kata-kata kasab, tersingkap, terlihat dengan mata kepala. Itu hukum adat namanya. Kita gambarkan. Orang melihat peristiwa tabrakan dengan mata kepala, dengan orang melihat peristiwa tabrakan dengan dalil, dengan melihat pecahan kaca, pecahan darah, cacak darah dan sebagainya, berarti ini melihat pada ilmu dalil. Yang satu melihat dengan mata kepala. Seandainya kita diperlihatkan dengan mata kepala, niscaya kita akan melihat qudrat dan sifat maujud itu ada pada haknya Allah. Karena kita ini dilihatkan dengan adanya dalil, maka yang kita lihat dengan dalil. Kayak orang melihat onta lewat dengan melihat kotoran onta, beda gak? Orang yang melihat kotoran onta memastikan bahwa pasti ada ontanya. Ini melihatnya pakai ini loh. Saya melihat dengan dalil kotoran ini, kotoran ontanya. Mustahil ini kotoran onta nggak keluar dari perut onta, kalau lubangnya kan pintu namanya ya, pintu lewatnya, ini pasti ada ontanya. Mustahil ontanya nggak ada tapi ada kotorannya, kan itu berani menetapkan pasti dan mustahilnya. Lah yang satu nggak perlu, atau yang satu nggak melihat pakai kotorannya lagi, pakai mata kepala, lihat ontanya lewat. Ketika melihat ontanya lewat, Pak, butuh melihat, butuh dalil nggak? Sekarang kita ini melihat keberadaan Allah, melihat Allah itu bersifat qudrat dan bersifat iradah ini,
dengan dalil apa-apa yang diciptakan. Mustahil apa-apa yang diciptakan ini lahir tanpa dikehendaki. Mustahil apa-apa yang dilahirkan tanpa dikeluarkan. Begitu. Tiap-tiap yang dilahirkan itu pasti yang melahirkan punya sifat kemampuan, dan yang melahirkan pasti punya kehendak. Itu namanya hukum pasti dilihatnya dengan dalil. Kalau tanpa dalil bagaimana? Ya enggak bagaimana. Kita ini adalah makom dalil, kok mau ngambil yang tidak pakai dalil. Lah yang tidak pakai dalil juga tidak pakai mata kepala, namanya enggak nemu. Bisa-bisa bicara Tuhan itu di antara ada dan tiada, kan begitu kan? Kalau ngomong Tuhan itu ada, atau ngomong Tuhan itu enggak ada, nemu sama. Enggak ada ya nemu, ada juga nemu. Lah kalau yang nemunya di antara ada dan tiada, ya berarti di situ remeng. Artinya apa? Enggak nemu. Kan ada sebuah paham yang mengeluarkan ajaran Tuhan itu sesuatu di antara ada dan tiada. Itu paham remeng. Nah, dia kalau hidup dikasih sesuatu duit remeng-remeng aja nggak mau. Ini urusan imannya kok remeng-remeng. Ini yang parah ini. Kalau nemunya bahwa Tuhan itu di atas, namanya nemu, gitu. Entah nemunya salah, dan namanya nemu. Lah yang nggak nemu bagaimana? Tuhan ada di mana-mana, itu nggak nemu dah. Sebab yang di mana-mana itu ini parah lagi. Ada beberapa pemahaman tentang ilahiyah berbeda-beda, gitu kan? Karena yang berbeda-beda saling nemu apa enggak sih? Nemu namanya. Kalau nggak nemu nggak bisa bedain gitu. Gara-gara saya menemukan bahwa Tuhan itu tidaklah seperti makhluk, kan begitu. Ada yang nemu Tuhan seperti makhluk, ya itu kan ya nemunya tadi ya, nemunya Tuhan itu setengah makhluk. Setengah makhluk itu jadi ada yang sifatnya Tuhan, Tuhan itu sifat sih, terus bedanya manusia, itu nemu namanya. Lah yang nemu kita hargai, lah yang nggak nemu sama sekali. Lah nggak nemu mau dihargain apanya? Nggak nemu, lah yang nemu dihargai itu ya tadi, diperhatiin, salahnya diperhatikan, benarnya juga diperhatikan. Bisa diajak argumentasi namanya. Kalau kamu menganggap bahwa Tuhan itu keberadaannya di atas, gitu kan? Dan kamu menganggap bahwa Tuhan itu keberadaannya bermata dan bertelinga, bermulut, itu masih bisa dibereskan. Bisa dibereskan itu diajak ngomong. Nah kalau yang Tuhan itu di antara ada dan tiada, itu repot cara bereskannya udah. Kenapa repotnya? Kok nggak paham sama sekali. Namanya mujasima itu namanya nemu, nemunya jisim begitu. Namanya nemu kan? Artinya nemu jisimnya. Lah yang tidak nemu, tidak menemukan sama sekali, itu tidak menemukan, dan menjadi kembali pada tujuan kita. Tidak menemukan sifat ajaz bagi Allah. Nah, tidak menemukan sifat ajaz juga tidak menemukan sifat kudrat. Gimana? Tapi nemu qadir. Kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang menguasai alam semesta.
tapi dia tidak bersifat kuasa. Dia Tuhan itu adalah yang menghendaki terjadinya alam semesta, tapi dia tidak bersifat ke itu namanya miring begitu. Ya, ada nemu yang namanya enggak tetap gitu, enggak. Nah, ini namanya kita kembali di dalam metode ilmu tauhid yang kita pelajari hari itu semata-mata hanya semata-mata untuk sebuah teori cara menemukan wahdahnya. Cara menemukan wahdahnya dilihat dengan dalil, baik itu dalil lazim maupun dalil wujudnya makhluk. Kalau kita mau pakai dalil lazim, nggak melirik dengan wujudnya makhluk. Tapi kalau kita mau melirik dengan wujudnya makhluk, bukan dalil lazim namanya. Karena wujudnya makhluk itu tidak lazim kepada Allah, nggak punya kelaziman dengan Tuhan, nggak ada hubungannya. Lihat, wujudnya makhluk itu ada hubungannya dengan sifat Tuhan, enggak. Sifat Tuhan itu istighna, sifatnya makhluk iftikor itu nggak ada hubungannya. Kita ini selalu butuh kepada Tuhan. Lah kamu butuh kepada Tuhan itu yang kamu butuhkan apanya, kan begitu? Ya kerjanya, ya berarti kacung gitu. Kayak ini butuh pelayan itu yang kamu butuhkan apanya? Kerjanya kan begitu. Aduh, serem lagi ini. Nah, terus gimana lah, kok gimana? Ya belajar lah. Akhirnya ujung-ujungnya nanyanya bagaimana? Berarti ente ini nggak butuh sama Tuhan. Lah saya mau butuh dengan Tuhan, butuh apanya? Ente aja nggak bisa jawab kok jadi nanya sama saya. Ya kita sudah bisa menjawab. Kita ini butuh diwujudkan, butuh dijalankan, butuh diselamatkan. Nah kita tahu diselamatkan, dijalankan, direzekiin, semuanya di semua itu kan berarti makhluk. Karena lazim sifat kebutuhan itu ada pada diri makhluk. Lah yang kita butuhkan apa? Butuh apa sih? Saya butuh surga, ya berarti makhluk. Kalau ini kita bicarakan geger masalahnya, gegernya nggak mempelajari memisahkan mana makna istighna bagi Allah dan mana makna iftikar bagi hawa. Karena iftikar itu nggak ada hubungannya dengan istighna, nggak ada hubungannya. Minta kepada Tuhan, dan itu memang tugas saya. Tugasnya orang yang butuh itu tapi ada tapinya, ngasih juga bukan atas permintaan saya. Harus tahu begitu, balik lagi. Lalu ngasih, Tuhan ngasih, ya kan? Dengan irodahnya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, itu namanya bukan irodah, horor namanya. Bukan menentukan sebuah kepastian yang akan terjadi pada diri makhluk. Berarti atas kemauan saya, Tuhan ngasih atas kemauan saya. Berarti atas kemauan saya itu bukan kemauannya sendiri berarti. Berarti ada kalanya Tuhan punya kemauan, ada kalanya Tuhan tidak punya kemauan. Itu dia apa? Jadi hubungan gitu. Kita harus berdialog pada Tuhan. Semua ungkapan-ungkapan itu harus disertai dengan ketelitian begitu. Kita ngomong, kita butuh kepada Tuhan, itu harus diteliti. Kita ngomong kita nggak butuh kepada Tuhan, ya harus diteliti dari arah mana kita butuhnya. Dan dari arah mana butuhnya, itu namanya orang ahli meneliti. Kalau di dalam bahasa sini namanya naldon. Teliti dululah, ini ada metode yang mengajarkan demikian, benar enggak? Itu kan dipraktekkan sendiri, bukan ditelan mentah-mentah, bukan. Jadi sini wajib bagi Allah bersifat kudrat dan iroda ini, wahdahnya kudrat dan iroda dipandang dengan satu arah wujudnya makhluk.
di keberadaan yang dijadikan ini tidak mau terjadi adanya bila yang mengadakan itu tidak bersifat wahdanya, tidak bersifat kudrat, dan tidak bersifat irodah. Mustahil begitu. Saya ini atau alam semesta ini terjadi adanya. Ya tidak mau, karena yang mengakui, bukan? Yang mengakui hanya Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Siapa? Hanya zat yang bersifat Tuhan yang menciptakan wujudnya alam semesta. Hanya zat yang bersifat. Lah tahu persifatan Tuhan. Pertama berangkat persifatan Tuhan yang bagaimana? Wajib istighfar. Wajib tidak punya kebutuhan. Nah yang diciptakan wajib punya kebutuhan. Makanya yang dimiliki oleh Tuhan kita nggak memiliki. Yang dimiliki oleh kita Tuhan nggak memiliki, kan begitu. Kita memiliki sifat kebutuhan. Tuhan punya sifat butuh nggak? Ditanya kan gitu. Enggak. Jadi apa yang menjadi sifat kita itu tidak menjadi sifat ketuhanan. Dan apa yang menjadi sifat ketuhanan yang mustahil ada pada sifat makhluk. Nah ini tidak ada hubungan antara istighfar dengan istighfar. Kita ini butuh diwujudkan, butuh direzekiin, butuh dihidupkan, butuh dimatikan. Karena apa? Nggak punya wujud. Kalau kita ini berwujud, ya tidak diwujudkan. Kalau ini lampu ini, kita gambarkan. Kalau lampu ini tidak dihidupkan, mustahil lampu ini bisa. Nah, selamanya lampu ini dihidupkan apa hidup sendiri? Ada pernah satu saat saja lampu ini hidup sendiri ada? Dia punya sifat butuh dihidupkan, kayak kita. Pun mustahil lampu ini bisa mati sendiri. Dia butuh dimatikan. Karena akhirnya kita ditanya yang mengeluarkan sinarnya matahari siapa? Maya. Kok matahari itu mengeluarkan sinar? Kan bisa-bisa ngomong matahari itu kan enggak? Yang mengeluarkan sinar matahari itu Tuhan. Matahari bisa jadi Tuhan gara-gara matahari dianggap Tuhan, gara-gara nggak paham sifat Tuhan, begitu. Yang tidak memahami sifat ketuhanan Allah, nanti semua perkara yang ada bisa sekali-kali dianggap Tuhan. Kalau yang memahami sifat ketuhanan Allah tidak akan pernah hati ini tertukar, kan nggak paham. Nah itu saja harus selalu waspada terhadap kelalaian. Orang yang sudah bisa membedakan mana uang asli, mana uang palsu saja harus selalu waspada. Itu waspada, takut kalau lalai. Kalau lalai bisa tertipu nanti. Makanya kemarin kita bahas sifatnya wali. Hati para wali selalu mempunyai keprihatinan, ketakutan. Karena di sini memang bagian daripada sifatnya para khawatir apabila dirinya itu dijadikan oleh Allah mati dalam keadaan suhul artinya tidak membawa iman. Nah apalagi kita kan itu yang mempunyai kemuliaan saja masih merasa khawatir. Nah kalau kita tidak merasa khawatir, nekat namanya.
Ya saat kalau kita ngasih tahu hanya ngasih tahu khawatir, tahu khawatirnya namanya. Nah kalau nggak ngasih tahu pun nggak bakal punya sifat khawatir. Khawatir bagaimana? Khawatir kalau lalai. Tapi kalau yang nggak ngasih tahu yang nggak khawatir lalai, nggak punya duit, khawatir duitnya, lupa sama duitnya. Iya. Orang yang punya duit khawatir kalau duitnya, lupa sama duitnya. Lah kalau nggak punya duit, nggak usah khawatir sama duitnya. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya itu tidak pernah punya rasa khawatir. Tapi kalau orang yang punya hatinya itu ada imannya, selalu dirinya khawatir. Lalu kusifal analah hijab la ro'ayna huma wala ta'alluqu lahuma illa bil mungkin fala yata'alliqani bil mustahil. Tadi sudah kita bicarakan. Dan tidaklah kudrat maupun iroda itu ta'alluq, kecuali ta'alluqnya kudrat dan iroda itu hanya ada pada perkara yang mungkin. Tidaklah kudrat dan iroda itu berta'alluq kepada perkara yang mustahil dan perkara yang wajib. Itu saja, kita lanjut pada esok hari sampai kepada bersifatan ilmu. Al-Fatihah. واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وشائر الخلان وكل محبة أو جهة أو شربة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فردا وجودا منا ما باحتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله.